Halo, Halo, selamat malam. halo, Halo, selamat selamat malam, Bli. malam. Ya, ini dengan Bro sebentar. Saya Ricardo, Bli. Oh ya, Ricardo dari Medan. Bener ya Medan ya? Iya, iya, Medan Medan. ini motornya NMAX New. Ya Iya, bener ya? Oke. iya. Jadi Ya. sebenarnya gini, Bli. Saya kan kemarin waktu daftar ini kan belum ada launching yang X-Max yang terbaru, yang facelift yang 2023. Mm-mm. Nah, jadi kan sebenarnya begitu ada launching, saya sih ada rencana nanti di kota saya itu kayaknya saya rencana mau ganti sih saya punya NMAX Nggak masalah. dengan yang dengan X-Max 2023. Nah, pertanyaannya sih kalau untuk ke X-Max itu perubahan apa yang paling penting sebenarnya untuk harian sih, Bli? Kita ngomong global dulu ya. Kita nggak sebutin bahwa ini harus X-Max, harus N-Max, harus apa ya, PCX atau sebagainya ya. Kalau ini kan karena kan perubahan motor ya. Tapi Hmm. kalaupun memang rencananya akan mengambil X-Max ke depannya atau motor apapun ya, itu saya hanya Hmm. bisa bilang kalau memang mau di-upgrade duluan ya, sebenarnya ada dua yang harus di-upgrade ya. Pertama itu dari CVT, kedua mesin atau mesin dulu atau CVT. Itu harusnya nggak ada masalah yang mana duluan. Yang penting Hmm. adalah keduanya di-upgrade seperti itu. Karena ya untuk harian pun tuh harusnya nggak ada masalah untuk keduanya itu. Cuman Cuman kan nggak semua orang mau yang namanya kayak apa yang namanya ya ngupgrade keduanya. Ada yang pengen itu cuma ngupgrade tenaganya doang, ada yang pengen upgrade di bagian penggeraknya, di bagian CVT-nya. Karena kan jelas sudah berbeda ya. Satu yang pencipta tenaga, satu lagi yang menyalurkan tenaga ya. Memang sih ujung-ujung juga ke roda ke belakang ya kan. Cuma kan mereka punya peran masing-masing gitu kan. Nah, cuman kalaupun misalnya pengen yang saya maunya untuk harian, pengennya tuh supaya lebih enak aja ya kan, mendingan sih upgrade CVT aja cukup, nggak usah upgrade Nah, ke malah mesin. malah saya sebenarnya kepikiran pertamanya mikirnya sih bukan itu sih gitu. Karena mikir entah mungkin ganti dia punya masalah pengereman atau mungkin masalah shockbreakernya segala macam. Jujur sih saya pertama sih nggak ada kepikiran itu gitu loh. Oh nggak masalah kalau pun misalnya sekarang saya tidak mau upgrade di bagian mesin, saya tidak mau Hmm. upgrade di bagian CVT, saya mau ya biar standar aja sesuai pabrikan ya. Yang di upgrade itu bisa aja seperti ya tadi sudah dibilang, pengereman dari master rim, brake hose, kemudian juga cakram, kaliper, itu bisa di upgrade bagian pengereman. Kemudian untuk dari shock breaker juga bisa di belakang, ya terserah mau pakainya apa, sesuaikan dengan budget gitu ya. Depan juga sama, mau diganti fog kit-nya aja atau diganti upside down seperti itu. Nah, itu untuk bagian handlingnya. Kemudian untuk ban juga bisa di-upgrade, dilebarin gitu kan. Cuma kan memang untuk X-Max yang terbaru saya belum ada data resminya seperti apa ya. Jadi Ya, saya belum bisa info seperti apa. Cuman ya. garis besarnya pasti di-upgrade itu. Kemudian ya biasanya diganti dengan kayak headlamp, biasanya di custom dikasih proyektor kayak kayak zaman sekarang itu kayak pakai bilet atau segala macamnya ya, bilet atau proyektor gitulah. Yang belakangnya dikasihin apa, dari aftermarket atau custom seperti itu ya. Atau bisa gini juga, kalau yang depan itu tuh ada dua opsi. Yang pertama kan sudah pasti upgrade headlamp ya. Tapi kalau misalnya saya mau masih apa ya, bisa dibilang kayak mau pertahanin aslinya supaya nggak dirubah-rubah gitu, pakai lampu tembak seperti itu. Karena kan saya sih kejadiannya gini, ini kan NMAX saya sebelumnya kan baru setahun ya dari 2021. Mm-mm. Kemarin karena harus ngikutin servis resmi di bengkel resminya, Mm-mm. jadi saya ke bengkel resminya gitu loh. Jadi terakhir itu saya ada disuruh ganti lahar roda di depan. Memang Nah, jadi kocak. ganti lahar roda eh, setelah keluar dari bengkel resmi itu enak sih gitu, nggak ada masalah gitu loh. Nah, tapi jalan jalan nggak nyampe 100 meter itu bunyi. Jadi kayak jeduk-jeduk sama dia punya piringan itu bunyi gitu loh. Nah, jadi terakhir kan karena saya malas balik lagi gitu kan, habis waktu Mm-mm. karena saya masuk dari pagi, keluarnya sore gitu, udah jam jam 4 lah gitu kan. Karena ini Ya. wasting time banget gitu. Nah, dengan Mm-mm. kerjaan saya juga saya nggak keburu. Nah, terakhir saya ada ke bengkel eh, teman saya lah yang referensikan segala macam. Nah, terakhir itu dibuka
ternyata lahar rodanya itu yang diganti oleh mereka itu aftermarket, Mhm. bukan genuine part gitu Mhm. loh. Mhm. Dan itu kondisinya pun juga sudah oblak ya. Kalau oblak itu misalnya goyang gitu loh. Oknum biasanya Jadi itu. jadi jujur kan saya kecewa gitu loh. Jadi Mhm. pas kebetulan jadi dulu pertama awalnya pun memang dari Nmax itu saya kan pertama mau ngambil X-Max. Cuma saya mikir kan X-Max itu kayaknya besar banget segala macam untuk saya untuk pergi kerja hari segala macam. Saya pikir kan oh kok terlalu besar. Nah sekarang saya baru nyadari ternyata Nmax itu bagasinya terlalu kecil. Mhm. Sehingga pas kebetulan sekali kan ini X-Max masuk gitu. Jadi saya ada kepikiran untuk mengganti. Nah balik lagi kalau ke X-Max untuk di masalah pengereman, Mhm. pengereman itu eh, apakah saya harus juga mengganti dengan dia punya kalipernya apa, Bli? Kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi, kalau ini pandangan saya ya, jadi boleh Ya, diikutin, boleh ya. enggak ya. Yang Hmm. pertama, sebaiknya sih ya jangan diganti, tapi lebih baik ditambah. Dalam arti ada Nmax, ada Xmax. Karena gini, em, sejujurnya saya sendiri saya pasti pakai Nmax Old ya, saya pakai Nmax Old 2015. Dan memang saya juga ada kepikiran bukan ngeganti tapi ada nambah pakai Xmax yang baru. Dalam arti itu seperti ini. Alasannya kenapa saya nggak mau istilahnya kayak oh saya mau jual Nmax saya ganti dengan Xmax. Faktornya adalah karena Xmax itu berat, berat, yakin saya. Kenapa? Saya dulu waktu mikir oh Xmax ke 2000 berapa ya 18 pas 19 itu tuh. Saya ada kepikiran mendingan beli Xmax aja deh. Nmax saya mau tak jual gitu kan. Jadi waktu itu punya kebetulan ada saudara saya dari Pasuruan, dia tuh punya satu. Dia bawa ke sini tukeran. Jadi kayak tuker-tuker tuker Tukar pinjem pinjam gitu, ya? tuker pinjem karena dia mau itu tuh ya pengennya di dalam kota. Dia ngerasa pakai Xmax dari keluar kota tuh nggak enak, tukeran akhirnya saya pakai 3 hari, nyesel saya, nggak enak pakai harian karena apa, satu postur tubuh saya itu sekitar 170 cm ya kan, makanya jinjit dalam kota itu nggak enak sumpah. Kalau udah pakai touring nggak masalah. Kalau misalnya sekarang ya, misalnya ya, mungkin dari Medan misalnya nih, misalnya ya, oh saya mau touring nih ke Aceh gitu, misal. Saya nggak tahu nih kan kondisi di Medan seperti apa ya. Ya. Saya mau touringnya ke Aceh, itu kan jaraknya jauh kan, mungkin berapa sekali jalan mungkin 100 kilo gitu misalnya. Itu enak, Hmm. lempeng, enak beneran, nggak pegel, enak banget. Tapi begitu pakai jalan macet, uh, game over, sumpah. Saya di sini tuh 3 hari nyesel. Akhirnya dia balikin sampai dibilangin gimana. Iya, nggak enak. Kalau sama saudara saya itu dia tingginya 185. Jadi dipakai itu jinjitnya pas, kondisi standar, Ya. enak gitu loh. Nah, sekarang kalau misalnya bro sendiri misalnya dipakainya, oh saya mau ganti aja seperti ini. Kemudian pakai dalam kota, ya. Saya sarani sih mending jangan diganti, ditambah aja. Jadi misalnya untuk harian pakainya Nmax, mungkin weekend, weekend atau pas mungkin segi perjalanan jauh baru ini apa namanya pakai X-Max gitu ya. Kecuali kalau misalnya kecuali gini, lebih kalau misalnya dari rumah ke tempat kerja itu jaraknya jauh, misalnya ya jauh memang kayak kayak kondisi touring, oke nggak masalah. Tapi kalau misalnya jaraknya ya ada masih dalam kota, apalagi agak-agak padat, mendingan pakai Nmax aja. X-Max pakai untuk itu, untuk apa namanya, untuk touring Ya, atau betul jarak jauh sekali. seperti itu ya. Karena gini, karena kemarin kepikiran gini, Bli. Saya belanja ya, saya belanja. Begitu Mm-mm. saya buka bagasinya, saya bingung gitu loh, mau naruh barang belanjaan saya di mana gitu. Mm-mm. Habis semua gitu loh. Nah, jadi saya mikir gini, ya saya punya Nmax, kategori besar ya. Tapi Mm-mm. orang ketawain saya gitu. Malah barang belanjaan saya tuh saya nggak masuk ke dalam bagasi gitu loh. Kenapa Karena nggak saking nggak ditambahin dengan muatnya. box? Kenapa nggak ditambahin box? Saya rasa sih agak ribet untuk bagi saya pribadi sih. Ah, Dan itu secara estetika menurut saya sih jelek aja sih. oh Nggak ya, kurang itu suka sih. itu Itu sih. opsional sih, opsional ya. Ya, Nah, jadi kalaupun ini kan saya cuma kasih pandangan saya aja sih ya. Kalau jujur ya. saya di motor saya itu saya pakai triple box. Jadi kalaupun misalnya saya touring kayak satu motor udah oke ke triple box itu. Kemarin saya kalau mau ke Jawa nggak ada masalah. Cuma kan kembali ke personal karena kan Ya, bro ya kan nanya ke saya. Jadi kan saya ngasih pandangan gitu kan. Nah, ya. jadi kalau bro pun misalnya sekarang oh saya apa namanya?
mau beli X-Max ke depannya mau diganti itu boleh. Saya nggak ada ngelarang, ya kan. Hmm. Cuman, sorry, tak pikir ada apa, sorry. Ya, Bang. Jadi mendingan kayak pakai apa beli X-Max-nya dulu, ya kan. Tapi NMAX-nya jangan dijual. NMAX jangan dijual. Dicoba dulu. Oke apa nggak dipakai harian kok memang sudah ngerasa nih X-Max udah cocok pakai harian mungkin dalam kota ngerasa juga sudah fit sudah oke NMAX-nya mau dijual no problem itu no problem jadi Karena 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 kan saya mikir gini kan, kemarin saya beli satu kotak Jeko aja nggak bisa masuk di NMAX. Itu, nggak pernah nyoba sih saya biasanya pakai box ke belakang ya, soalnya jadi maksud saya gini kan, ya soalnya kalau tenteng di apa di stang motor itu kan resiko ya beli ngeganggu. kita, apalagi Hmm. ya sangat mengganggu, apalagi di NMAX gitu kan. Uh-uh. Nah, taruh di tengah nggak mungkin gitu, karena kan dia landai gitu, dekat dekat Iya. dia punya, jadi landai gitu. Jadi resiko kan kalau misalnya dia Hmm. tiba-tiba jatuh, kita juga refleks, Iya. kitanya yang jatuh gitu loh. Betul betul Nah, jadi kadang saya ada beberapa kali mikir, saya kadang beli belanja kebutuhan bulanan gitu kan, kok jadinya apa repot bedanya sendiri. sih saya, iya repot sendiri bener gitu loh. Jadi apa Hmm. bedanya saya dengan, mendingan saya pakai pakai Beats sekalian dong gitu loh, maksudnya lebih Hmm. Hmm. yang kecil aja gitu loh. Hmm. jadi Karena jadi ada saya floor mikirnya deck-nya. iya Hmm. gitu. Nah, jadi kalau untuk gambaran aja sih, saya kalau saya kan kerjanya itu kan cuman di tempat kerja saya, kebetulan di mall. Jadi saya Hmm. pergi ke rumah ke tempat kerja saya itu kurang lebih 20 kilo. Hmm. PP 40 kilo. Nah, jadi cuman pagi pergi, motor itu Hmm. diparkirkan gitu loh. Nggak untuk dipakai kemana-mana gitu. Iya. Tuh, itu sih pertimbangannya. Kalau Makanya saya saya, sih gini, kalau saya sih kalaupun memang karena nyari bagasi yang besar, ya memang sih biar nggak ada pakai box apa segala macam, memang salah satu opsinya ya, apalagi pengen tenaga gede, udah pasti X-Max itu udah pasti. ya, Cuman kalau X-Max yang resikonya itu. barunya itu seberapa besar perbedaannya dengan yang lama, saya belum tahu juga itu ya. Jadi nanti mungkin apa namanya nanti pas di showroomnya di Medan ada, nanti bisa bisa tanyain perbandingannya seperti apa ya, perbedaan seperti apa. Tapi ya tetap sih kalau pandangan saya ya Kak, pada saat beli X-Max itu N-Max jangan langsung dijual. Takutnya nanti setelah pemakaian berapa waktu kok Nyesal. nyesel pakai X-Max dalam arti untuk harian. Jadi misalnya kayak saya pakai ini harusnya saya nggak perlu pakai ini apa namanya apa sih namanya X-Max pakai Next. ini karena ya mungkin nanti pas jalannya macet lah beginilah begitu nanti malah timbul kayak nyesel yang lebih nyesel Penyesalan. nyesel lagi gitu loh kenapa saya jual pasti seperti itu gitu loh. Tapi kalau memang nanti ke depannya ternyata saya lebih cocok dengan X-Max nih lebih gini 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 ini dan N-Max-nya jarang dipakai ya silakan dijual seperti itu. Kemudian yang kedua pertanyaannya tadi itu apakah ganti kaliper apa enggak? Jujur aja sampai saat ini motor saya sendiri pun ya saya sudah upgrade di master rim, saya sudah upgrade di brake hose, sudah upgrade di cakram, tapi kaliper masih standar. Nah, itu makanya kemarin saya ada nengok di YouTube-nya beli kan. Itu, Mm-mm. eh, komponen paling penting kan sebenarnya kan, kalau beli pernah bilang kan itu yang paling terakhir ya. Kalau saya ingat yang Yes, kalipernya kan paling kaliper terakhir. yes terakhir. Nah, yang paling utama itu kan sebenarnya di master rem, brake Betul. hose sama di piringannya gitu. Ya, Nah, sama di brake padnya itu mungkin itu opsional lah ya kalau kita opsional. bilang brake pad Mm. ya. Nah, For your jadi info aja sampai sekarang saya masih pakai yang standar kok, pakai standar Yamaha. For your info karena ya menurut saya pribadi dengan pengiriman saya ini ya saya sudah ke Jawa, sudah ke apa? Ke Jawa Timur ya, lebih dekat ya Jawa hmm. Timur, terus juga Lombok, jalannya naik turun-turun begini, saya masih oke kok. Dengan kondisi sudah triple box seperti itu, nggak ada masalah Nah, bagi kalau saya. dengan gambaran kita anggap lah ya, X-Max itu kan dia punya paling facelift kan, cuman dia punya bentuk body dengan dimensi segala macam kan nggak ada yang berubah. Kita anggap seperti Hmm. itulah ya beli ya. Hmm. Kondisinya kan mungkin beli pernah pernah pakai X-Max yang punya pengalaman sebelumnya. Hmm. Nah, kalau dengan dia punya, eh, pengereman segala macam itu, eh, komponennya itu yang apakah sama nggak ya beli dengan Nmax gitu? Maksudnya pertanyaan saya, kalau kemarin kan yang saya nonton di YouTube itu kan Nmax yang diganti segala macam. Hmm. Nah, Hmm. kalau untuk di X-Max itu perlakuannya bagaimana ya? Sama, Sama ya? sama. Cuman kayak contoh ya, contoh.
Kalau master yang saya pakai itu kan master RPD ya kan. Hmm, hmm, RPD yang kanannya itu sama-sama semua 17, yang kirinya saya pakai ukurannya 15 karena itu untuk motor yang 150 cc. Tapi kalau hmm. misalnya 250 cc atau sejenisnya lah ya, mungkin 250 300 seperti itu. Yang kirinya pakai 16. Itu RPD sudah ada gitu. Yang kedua, brake hose-nya setahu saya nggak tahu kalau nanti di MX New bakalan sama sama apa nggak di X-Max, sorry, NMAX, X-Max, sorry, X-Max yang lama X-Max, dengan X-Max SSD. lama yang baru itu tuh, sorry sorry Ya, belibet. ya. Itu saya nggak tahu bakalan sama apa enggak. Yang jelas, kalau kalau pengalamannya di NMAX ya kan, old sama new itu sama gitu loh. Cuman dia perbandingannya yang non ABS sama ABS gitu kan. Cuman nanti di Ya, X-Max ya. itu saya kurang tahu apakah sama apa enggak gini. Karena kebetulan sekarang juga lagi di bengkel saya kebetulan lagi ada ngerakit juga. Ada ngerakit tapi dia lumayan sih habisinnya. Karena dia dari mesin dia upgrade, CVT Hmm. upgrade, kemudian pengereman juga upgrade, cuman lagi ngecat aja sekarang. Nah, itu kita pakainya itu adalah ya untuk pengereman itu saya pakai itu RPD 16, 17 16, kanan 16 kiri, 16 kiri. brake hose saya pakai TDR yang black carbon, sama Hmm. karma itu juga TDR depan belakang, yang satu floating satu lagi enggak, seperti itu. Yang di belakang enggak floating. Itu. Nah, Nah, kemarin kan ini saya dengar ada info gitu kan, yes. dengar-dengar info. Tapi karena saya kan juga nggak terlalu percaya lah, karena kan saya lebih percaya maksudnya dengan beli kan juga maksudnya sebagai sebagai pemilik bengkel sendiri juga pengalaman Ya. di motor. Mm-mm. Itu benar nggak ya beli? Katanya kalau untuk RPD itu lebih keras katanya dibandingin KTC. Jadi kita bicara merek aja lah ya kan, Ya, karena nggak kan apa-apa, nggak nggak ada. apa-apa. Di sini kita Nah, sebut merek nggak ada masalah. Karena di nah, sini nah, saya bikin adalah forum terbuka. Walaupun private, dalam arti bukan private ya. Maksudnya kita private cuman di sini aja. Ya kan, kita mm, di sini aja dan ya nggak ada orang lain gitu loh. Tapi memang nanti bakal iya ya, ditonton sama orang karena ini saya bikinnya iya gratis ya, seperti itu ya. iya ya. Pengalaman saya ya, pengalaman saya. Saya kan dulu pernah pakai KTC juga kurang lebih Mm, setahun 2 tahun. mm, RPD saya sudah pakai setahunan ini ya. mm, Sejauh yang saya rasa justru kebalikannya. KTC itu mm. lebih keras dalam arti dari ininya ya, eh, apa sih namanya, Ya, handle-nya. kepadatannya itu KTC itu lebih keras daripada RPD. RPD dia lebih empuk, tapi masalah pakemnya itu hampir sama gitu loh. Walaupun saya waktu di Hmm, KTC juga nggak disebutin berapa ininya, berapa piston gedenya gitu, karena nggak ada ditra sama sekali. Yang ditra itu RPD seperti itu. Tapi sejauh ini ya kan saya sudah ngirim, saya sudah pernah pasang, bahkan bule pun yang saya sering pasang itu entah itu di motor 150 kayak di 250 kayak nggak ada problem di RPD karena RPD kasih kejelasan langsung gitu. Dan bagusnya RPD itu dia sudah kasih komplit dengan namanya sweet rim, sedangkan KTC enggak, sudah ya. seperti itu. Nah, malah ditambah yang masalah dia punya brake hose-nya itu katanya kalau yang TDR itu Hmm. sering kepanasan katanya. Itu benar ya, gosipnya? Kalau kita Dibandingin dengan merek seperti apa, Hell ataupun dengan W3 gitu. gini, ini saya jawab berdasarkan pengalaman pribadi ya, Ya, ya bukan justru itu ya. Karena bukan karena kan saya nonton dari di YouTube itu kan beli kan uh, sering ke Mandalika, juga sering touring iya, segala baru macam kan kemarin saya habis lihat itu. pulang juga. Iya. Baru kemarin pulang juga dari Mandalika. Jadi gini, pengalamannya saya, ya kan, pengalaman saya. Sejauh ini saya belum pernah bermasalah dengan TDR. Dalam arti, saya kan juga pakai TDR di motor saya kan. Saya pakai black carbon, saya sudah 2 tahun pakai. Gak ada tuh masalah kayak bocor lah atau kepanasan lah gini. Gak ada ini. Gak ada yang kayak saya alami sendiri tuh gak ada, yang pertama. Yang kedua, dari konsumen saya sendiri pun itu tidak ada yang komplain seperti itu, kepanasan seperti ini nih. Nah, kemungkinan ya, ini baru kemungkinan ya, ini kemungkinan. Kalau kita ambil dari si sudut pandang orang lain, bilangnya itu adalah kepanasan atau segala macam, bisa jadi karena habit dalam pengeremannya itu. Ngerti? Hmm, Jadi misalnya gini, oke. ya, Tangannya lengket ini. Mungkin tangannya lengket kali nggak? betul. Hmm, Jadi sekarang mau dipakein master rim, mau pakainya di Brembo, kayak mau pakai di Hell, kayak mau pakai apapun mereknya. Begitu tangannya sudah nyentel jebol. begini, udahlah kegesek terus. Udah pasti. Udah pasti. Karena mau pakai merek apapun, saya jamin. Kita ngomong gini deh ya, mohon maaf ya. Di Ya, MotoGP aja ya, di MotoGP aja. Itu kan pengereman udah pakai ya. karbon apa segala macam ya. Ngerem-ngerem memang.
Cuman kan di MotoGP itu kan cuma kayak berapa putaran lepas, diganti yang baru Iya, segala macam, entah dari brake iya, pad-nya lah, entah dari iya. ininya apa namanya piringan cakramnya apa segala macam gitu kan. Nah sekarang kita pakai harian, memang sudah didesain untuk harian untuk bisa lebih tahan lama. Cuman seberapa lama sih kita bisa tahan lamanya kalau misalnya ya, misalnya pakai ngirim seperti ini. Kita ambil logika aja lah, kita ambil logika ya. Anggap ya ini handphone ya, ini handphone. Hmm, Sorry, apa namanya, kita anggap ya handphone beli baru, ya hmm, kan? hmm. Kita beli baru. Sekarang pemakaian dalam setahun antara ngecasnya yang benar sama yang nggak benar, mana yang lebih tahan baterai, apa baterai lebih tahan lama? Yang ngecas yang benar sih. Ya udah, Gimana ya enggak? Ya. iya. Sekarang kita ngasih lah iPhone yang paling mahal, yang harganya yang 30 juta, ya kan? iPhone ini harga 30 juta. Dia pakai setahun ngecas itu sudah nggak bener lah, colok sana colok sini lah, pakai main game apa segala macam bla bla bla. Boros nggak baterainya dalam setahun? Boros. Tapi Jebol kalau di sih pasti. jebol sekarang, tapi kok orang yang pakainya api, makainya polos juga Ya, makainya ini, setahun tuh ya kalau namanya pemakaian masih lebih lebih boros lah ya, tapi masih. kan Ya, perbedaannya ada. Nah seperti ya, itu gitu loh, jadi karena mau pakai merek apapun, kalau ya. sudah makainya nggak bener pasti panas, seperti itu. Jadi berarti kalau di antara di X-Max atau N-Max sebenarnya pun kalau kita bilang sama-sama TDR sebenarnya pun kemampuannya sama ya berarti itu. Sama. Enggak maksud saya gini karena bukan bukan karena saya memang nggak ada pengalaman karena maksud saya gini Mm, dengan perbedaan CC tadi tentu kan mm, pasti dia punya torsi lebih lebih besar segala macam. yes. Berarti berarti ketahanan sama aja ya maksudnya kualitasnya Sama, nggak ada mas. nggak ada karena sudah disesuaikan. Jadi misalnya gini, kalau Nmax itu kan sudah diproduksi berdasarkan paketannya kan. Untuk Brecos ya, kita Hmm, ngomong Brecos. hmm. Ini kan Ya, permasalahan di ya, Brecos ya. ya. Nah, itu kan misalnya anggaplah ya, anggaplah ini ya, anggap ini Brecos ya. Hmm, Ini punyanya hmm, Nmax seperti ini hmm. desainnya. Nanti punyanya Xmax itu dia mungkin punya diameter lebih gede atau gimana, tapi dia desainnya tuh khusus untuk Xmax. Tapi kalau dari luar sama, penampilannya sama. Jadi Oh bentuknya itu gitu. karbon apa semua itu sama gitu loh. Yang membedakan adalah kayak panjangnya pasti berbeda dong. Ya kan, dari Ya segi motor pasti pasti pasti. berbeda. Ya. Terus juga biasanya tuh setahu saya sih kayak diameter apa tuh pasti dia punya ketahanan tuh lebih 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 tinggi lagi daripada Nmax kalau dari versinya Xmax gitu. Makanya harganya Xmax itu jauh lebih mahal daripada punya Nmax. Seperti itu walaupun sama-sama karbon gitu. Berarti TDR ada ya berarti yang khusus untuk X-Max. Udah, ada, Oh ada ada, ya. ada. Ada. Ini dah makanya masalah sih di toko masih bongkaran sih ya, masih 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 belum selesai. Nanti kalau nggak tahu sih ya, mungkin dalam minggu ini kalau body cat udah body cat, cat body udah selesai, itu saya langsung rakit. Nah, itu, tak videoin langsung. Itu ada kok di sana. Yang Terus kalau dia punya masalah ini, beli piringan cakram. Piringan mm, cakram itu kan kalau saya nggak salah untuk X-Max itu kan 298 ya, 268 atau 26 298 dua gitu lah enam ya. lima kalau enggak. Iya, Jatuh 26 265. sekitar sekitar segitu loh. Mm. Katanya itu harus dibesarin lagi ya, beli ya, sekitar 300 sekian ya. Kalau menurut saya sih ya, menurut saya Nah, nggak wajib sih. Cuman kalau mau diganti lebih baik. Istilahnya itu ya, kalau misalnya dibilangin, oh ada orang, wah harus ganti ini, bullshit. Saya bilangin hmm. bullshit. Tapi kalau misalnya kalau dari pandangan saya, lebih baik diganti. Beda kan? Ya kan? Ya, 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 ya. Kalau misalnya orang lain bilang wajib ganti, saya bilangin bullshit. Tapi kalau kalau misalnya mau diganti, ya lebih baik gitu loh. Jadi ya opsi aja Hmm. sekarang. Kalau memang sekarang ngerasa kayak, misalnya nih, bronya sekarang udah upgrade mastering sama apa namanya, Ya, sama breakhouse sudah. breakhouse-nya. Dengan Ya. pengiriman itu ya sudah, oh ngerasa sudah enak kok, nggak perlu gini ini, ya ngapain diganti? Uangnya pakai yang lain gitu loh. Karena kebanyakan ya, mohon maaf nih ya, kebanyakan ya orang itu tuh eh terlalu ngiming-ngimingin, Iya, iya. terlalu Iya, iya. ngiming-ngiming. Makanya saya itu kalau nyadar ya di YouTube saya itu tidak pernah maksa harus ganti. Ya, Termasuk kayak makanya kayak, itu kan kayak di CVT. makanya saya ya, makanya kan saya sukanya gini, beli karena kan ini kan satu secara user experience sendiri. Ah, Karena kan kebanyakan orang kan buat YouTube itu bukan user experience berdasarkan data yang belum tentu valid dia sendiri pun nggak ngerasakan kan gitu iya, loh dia sendiri pun sebenarnya nggak tahu nah jadi ya betul. nah kebetulan kan karena saya kan memang belum punya pengalaman akan rencana Mm-mm, memang mm-mm, tertarik lah ya nah kebetulan kan beli kan juga sudah punya user experience sendiri gitu mm-mm. nah berkecimpung di bidangnya nah berarti
kesimpulannya mungkin saya dapat piringan cakram itu eh, termasuk opsional juga ya. Berarti kalau memang mau diganti lebih baik gitu. Kalau nggak diganti ya is Nggak okay juga masalah kayak sih iya. gitu. Oh. Karena gini, untuk yang depan ya untuk yang depan itu kan standarnya dia bukan non floating, ya kan? Iya betul, Non betul, floating. betul. Kebanyakan orang ganti yang ke floating itu karena takut terlalu panas. Karena kalau pengiriman sudah panas itu kan nggak mau gigit, ya kan? Ya, ya, Nah, kalau sekarang pengiriman, misalnya gini, sekarang berkendara itu normal. Dalam arti ya, nggak ya, terlalu ngebut banget, misalnya seperti itu ya, yang pertama. ya, Yang kedua nyantai-nyantai juga lah. nggak suka terlalu hard braking atau late braking, ya kan. Ya, Jujur aja dengan kaliper, dengan piringan cakram yang standar itu udah cukup kok sebenarnya. Apalagi sekarang misalnya kayak kita misalnya, saya nggak tahu nih ya, misalnya mungkin pergi tuh ke puncaknya di Medan gitu misalnya. Saya nggak tahu nama puncaknya ya, sorry ya. ya, ya, Misalnya kayak ke Bukit atau kemana. Oke lah, ya. kita pakai sana. Apakah kita setiap hari lewatin? Kan enggak. Enggak, ya, Enggak betul. kan. Enggak gitu loh. Lah arti kan semasa sekali, apalagi tahu nih kondisi puncaknya seperti apa, pengirimannya seperti apa, itu tuh harus pelajari juga. Jadi nggak mesti nggak wajib untuk mengganti gitu loh. Tapi kalau memang ngerasa ngerasa memang perlu diganti ya lebih baik itu aja. Jadi nggak mesti kok kayak kayak Berarti sebenarnya komponen yang paling penting itu master rim sama brake hose ya berarti ya. yes, paling Berarti penting nyawanya itu ya berarti ya. ibaratnya gitu. Jadi Istilahnya. ibaratnya kayak jantung sama nadi gitulah kurang lebihnya. Seperti Nah, kalau walaupun untuk yang di belakang, kalau untuk yang di belakang nih untuk di belakang juga sama kok. sama Karena ya berarti ya. karena gini, tahu nggak perbedaannya fungsi rem depan dan rem belakang itu seperti apa? Tahu nggak Nah, kalau fungsinya? sejujurnya sih saya nggak tahu. Tahu ya. Kalau Nggak tahu. fungsinya sama-sama buat memberhentikan kendaraan, ya kan? Fungsinya Oh, pasti seperti ya, itu. Tapi peranannya ada yang berbeda. Yang pertama adalah kalau ini depan, dia yang benar-benar yang ngurangin kecepatan. Jadi dia kan kalau ngerem masih begini, ya, agak-agak tek gini kan, karena dia yang ya. giniin. Yang di belakang fungsinya untuk menyeimbangin supaya nggak begini. Ya, Oh, seperti itu. Makanya kadang-kadang biar kalau nggak. misalnya orang ngedrift, ya kan orang ngedrift Hmm. pasti pakai rem belakang supaya dia bisa gini-gini kan. Oh gitu. Iya, makanya kalau kita kayak main game lah ya, kita main game, kita kan kayak misalnya main Need for Speed, kita mau 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 Hmm. mau kayak mau ngedrift gitu kan, set, pasti pakai rem belakang, ya kan? Tombol rem belakang. Kecuali kalau kita mau ngerem mendadak banget, baru kita pencet dua-duanya atau pencet depannya doang, pasti set begini. Nah, itu fungsinya. Nah, sekarang kalau misalnya sekarang kita ngomongnya kenapa yang di belakang tidak ada floating? Setahu saya sih memang dari sononya saya yang setahu saya memang nggak ada floating gitu loh. Jadi kalaupun mau di-upgrade ya kan, mau di-upgrade bisa juga kayak cakramnya diganti, mungkin dari segi bahannya biasanya lebih baik, biasanya aftermarket ya, biasanya. Satu lagi itu biasanya tuh kaliper diganti seperti itu. Cuman kan itu tidak sesuatu yang menurut saya wajib. Menurut saya pribadi loh ya, ini pendapat saya Ya, ya, tidak ya. Saya menurut ngerti. saya diganti. Yang tetap utama itu adalah master rim Yang di dan depan, yang brake di depan ya, hose. berarti yang lebih sebenarnya paling penting berarti depan ya. Enggak, dua-duanya penting. Makanya Ya, maksud saya tapi master rim itu kan dibagi kan ada dua nih. ya, ya, Dijualnya kiri pun juga kanan pasti ya. satu set. Iya, kiri kanan Hmm. seperti itu. Dan brake hose ya juga sudah dibagi dipaketin jadi satu gitu. Berarti itu paket brake hose dengan master remnya itu berarti ada ya berarti dia. Sudah ada. Ya, cuman kalau di NMAX New, di NMAX New, saya nggak tahu nanti untuk brake hose bakal sama apa nggak dengan yang old. Karena belum dapat info sama sekali. Tapi kalau Ya, ya. master rim itu universal. Master rim sifatnya universal. Oke, ini lagi 10 menit. Ada yang mau nanti mau ditambahin lagi? Ya, ya. Terus ini Maksimalin beli aja. kalau ya masalah dia punya showbreaker itu Mm-mm. saran dari beli itu apakah harus pakai upside down terus yang di belakang itu apakah harus saya ganti nggak ya Bi? Lebih baik dicoba dulu. Lebih baik dicoba dulu. Cuman kalau memang dirasa keras, silakan diganti. Untuk yang di belakang, saya sih nggak harus merek ini merek itu. Cuman kalau dari pandangan saya ya bebas. Kamu pakai ISS, bisa pakai Ohlin, itu udah biasanya udah yang menurut saya yang terbaik itu ya kan. Tapi kalau nanti kalau misalnya mau pakai merek lain itu kembali ke bro aja nggak ada masalah ya kan. Jadi nanti disesuaikan aja. Untuk yang di depan itu setahu saya ini pengalaman di X-Max.
old ya, yang X-Max yang lama itu sampai sekarang nggak ada upside down aftermarketnya, tapi di custom seperti Oh itu. gitu. Tapi kalau mau nggak, kalau misalnya nggak mau ambil ribet, diganti aja dengan fog kit itu ISS. Nggak tahu Ohlin ada apa nggak ya, saya nggak tahu Ohlin ada apa nggak, tapi ISS itu ada gitu. Dia jadi nggak ngeganti, jadi gini, yang diganti itu bagian dalamnya, pir-pir itu diganti dan itu ada pengaturannya itu. Hmm. Nah, jadi kalau dari apa, dari bentuk visual atau bentuk itu sama aja, yang beda itu dalamnya seperti itu, dan dibuat itu memang lebih empuk dan bisa juga dikerasin tergantung kebutuhan seperti itu. Tapi untuk yang di belakang ya tinggal ganti gini aja, tinggal ganti splok gitu aja gitu loh. Oke, terakhir ini saya mau nanya masalah ban. Ban itu Mm-mm. apakah harus wajib langsung diganti? Mm-mm. Terus pandangan beli sebagai yang sudah pengalaman merek Pirelli atau Maxxis yang 6135 yang lebih baik? Oke. Yang pertama, apakah wajib apa tidak? Jawabannya tidak wajib. Oh, Karena apa? Ya, kalau pemakaiannya normal dalam arti bukan karena maaf gengsi, ya kan? Karena kan X-Max itu kan ya, gengsi gede nih. Nanti pasti pasti berasa kok X-Max itu beda kok. Saya pakai X-Max di di kastanya beda. di Bali itu kayak udah beda banget kastanya gitu. Karena apa? Enggak. Latin bawah tuh kayak, motor kecil gitu. Serius, serius. Saya ngerasa banget gitu. Cuman kalau disuruh ganti ban apa enggak, itu kembali ke owner aja. Itu tidak wajib menurut saya. Karena ya, kalaupun memang mau diganti lebih lebar, ya silahkan. Berarti meningkatkan stabilitas motor gitu. Ya kan. Tapi kalau mau nak diganti ya nggak masalah. Selama memang nggak ngerasa kalau ban asli itu licin. Karena ada beberapa pengendara yang bilang kalau bannya itu licin. Ada beberapa. Minta kayak diganti supaya nggak licin seperti itu. Ya, jadi yang pertama itu tidak wajib, ya kan. Jadi kembali ke ini. Yang kedua, kalau ditanyain Maxxis sama Pirelli, ya kan. Ini saya ngomong jujur aja ya. Saya lebih pilih Pirelli. Kenapa seperti itu? Kalau misalnya kita nyari kualitas, ya udah pasti cari yang Angel Scooter atau Diablo Rosso. Diablo Rosso. Cuman Pirelli sekarang ini Pirelli lagi kosong, semua kosong karena dari Pirelli Indonesia ya nggak tahu sampai sekarang belum belum cetak barangnya. Sampai mana? Saya sudah berapa bulan ya kosong ya, 6 bulan kayak udah kosong gitu. Nah, tapi kalaupun saya bandingin sama Maxxis, kalau mau nyari harga Maxxis. Cuman ya mohon maaf nih ya, siapapun yang nonton video Karena saya nih ya, siapapun nonton video ini kan pasti ya, saya upload ya, siapa sih ya, uploadnya. ya. Kecuali kalau mau nggak diupload bisa, cuman ada syaratnya. Siapapun Hmm. nanti yang nonton video saya bukan menjelekkan Maxxis, tapi sejauh ini saya pakai Maxxis itu licin banget. Mau di motor apapun, sumpah. Saya nggak bohong. Bukan saya, bukan Ya, bukan jelek karena enggak. kan bukan Maxxis ya. Ini kan katanya Maxxis yang impor ya. Berarti sama aja ya beli ya. Yang impor dengan yang non impor. Saya nggak gini. Yang saya coba itu beberapa Maxxis di beberapa motor. Ya saya nggak tahu Mm-mm. tipenya apa, tapi semua yang Mm-mm. saya coba Hampir semua di ya. Licin X-Max, ya. N-Max, Aerox, eh PCX, pokoknya yang model-model seperti itu. Sama kemarin sempat nyoba yang di M, MT MT15 ya, atau MT25. Saya lupa antara dua motor itu. Pernah licin juga. Saya lupa MT ya. Pokoknya di luar Matic, pokoknya saya lupa. Itu rata-rata licin agak gila. Jadi belok waktu pas gini sih nggak masalah, tapi pas belok tuh kadang saya gini, gini lah, gini. Saya nggak tahu kenapa, Oh, apa memang faktor ban atau faktor apa. Tapi saya coba itu licin hampir semua, semuanya sama ya. hampir. Cuman saya kalau dibilangin impor apa enggak Maxxis ini, saya jujur aja saya kurang tahu. Itu impor apa enggak saya kurang tahu gitu loh. Cuman pengalaman ini kan share-share pengalaman ya, bukan Ya, berarti menjelekan. ya. Maxxis setahu saya pengalaman saya pribadi agak licin. Kalau Angel Scooter dengan Diablo Rosso mana lebih bagus? Kalau mau nyari kualitas lengketnya, Diablo Rosso. Cuman Hmm. kalau mau dicari yang mana iritan karetnya, Angel Scooter. Itu Angel Scooter. Cuman sekarang kembali ke bawaan ya. Kalau memang mohon maaf ya, riding style-nya agresif atau maaf brengsek ya, mau pakai ban Hmm. apapun boros.
Seperti itu. Ya, Jadi kembali ke opsional aja gitu loh. Mau pakai Maxis boleh, mau dicoba dulu kayak gimana siapa tahu kan ini kan beda-beda ya. Kadang-kadang ada orang yang bilang yang kayak kontra dengan saya bahwa oh Maxis itu bagus kok gini ini. Ya orangnya monggo-monggo aja ya, monggo-monggo aja silakan karena aja. kan kita kan nggak ada yang ini nggak Ya, ada yang memaksakan gitu. Sama aja kayak mohon maaf nih kayak makanan kayak KFC sama McD. Kan ada satu sisi yang bilang McD lebih enak, satu sisi ada yang bilang eh, KFC KFC lebih enak lebih seperti enak. itu gitu. Ya kembali ke personal masing-masing sih gitu. Jadi Oke, kalau oke. masalah ban menurut saya sih ya kalau mau diganti apa enggak kembali ke apa mau sama mereknya itu kembali ke ini aja sama cari referensi. Cari referensi kan di grup-grup ada tuh. Ya, karena Siapa kan kalau tahu. untuk karena untuk di Express itu kan memang kebanyakan kan cuman Asis atau apa sama Pirelli karena kebetulan kan eh ya Satu Pirelli lagi karena kan satu Michelin lagi nggak ada beli. Michelin nggak ada. Bedleg cuma langka. Ya, Bedleg langka banget. kecuali kalau untuk di Itu. NMAX, NMAX kalau kita cerita kalau Michelin atau Pirelli, Kalau dari kontur ya, dari kontur eh, kontur karetnya sama permukaan aspal di Indo itu mendingan pakai yang soft. Dalam arti sudah pasti itu jatuhnya ke Pirelli ya. Seperti itu. Karena setahu saya sampai saat ini Michelin itu agak apa keras komponnya dia tuh agak keras. Jadi kurang cocok dengan kontur di jalanan aspal Indonesia. Indonesia. Kecuali kalau misalnya nih kayak di Australia atau kayak kita ngomong di luar Indo lah ya. Itu kan jalannya aspalnya mulus-mulus semua tuh kan. Ya kan? Itu enak, enak. Makanya beberapa kayak konsumen saya dulu yang bule ya kan apa waktu zaman-zamannya Ninja 250 apa mereka mintanya Michelin ya udah kita kasih cari pakai Michelin kok keras kok guduk-guduk gitu ya iyalah orang beda orang apa Ya namanya beda dia punya beda-beda aspal gitu loh ya komponnya beda ya. Ya. komponnya makanya kalau di Indo itu lebih cocoknya soft kecuali kalau Michelin udah ngeluarin yang komponnya Soft. soft nggak masalah itu Oke. tinggal disesuaikan Oke. aja seperti Oke. itu pengalaman pribadi. Oke, terima kasih sebelumnya Ibu ya karena sangat membantu sekali dapat Mm, penerangan. Jadinya lebih galau lagi sekarang antara ngelepas yang sekarang dengan jujur ya eh, nanti semoga ada penerangan sempurna mengenai mengenai ini tapi jujur kalau saya sih masih karena sangat kepingin ya dengan X-Max itu terutama dengan yang launching yang terbaru ini sih. mm. Hmm. Kalau ndak Jadi salah ini info aja loh ya yang ini yang saya dengar loh ya jadi jangan kaget waktu di Jakarta itu kalau ndak salah 66 juta. Nanti ya saya tahu. regulernya 75 juta. Ya 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 Saya udah kaget. dikasih tahu memang So ya. naiknya memang tinggi banget sih. Hmm, seperti Itu itu. sih. Ya, sekali lagi terima kasih ya Beli atas waktunya Ya, juga sudah sama-sama. memberikan informasi segala macam. Jadi paling Sama-sama. kalau memang udah jadi segala macam pemesanan mungkin nanti paling nanya-nanya ke Beli lagi lah. Bisa Atau nanti yang tinggal buka di dari info aja. Nanti tinggal di ya info kalau memang boleh mau sharing lagi di sini tinggal di daftar aja. Nanti kan nanti boleh boleh. admin yang ngurus nanti lagi jadwalnya. Ya ya ya. Ya. Makasih sekali lagi ya Beli ya. Yuk, Selamat malam Beli. sama-sama malam.